Anak dari Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, dijatuhi pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti pidana kurungan selama 190 hari. Ada juga uang pengganti sebesar 2,9 triliun rupiah, yang jika tidak dibayarkan, terdakwa akan dikenakan tambahan 5 tahun penjara. Seluruh aset terdakwa juga dirampas untuk negara. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 18 tahun penjara. Kuasa hukum Muhammad Keri Adrianto Riza menyatakan kecewa atas vonis hakim tersebut. Pihaknya menilai pertimbangan hakim tidak didasarkan pada fakta persidangan dan memastikan akan mengajukan banding. Pertama, saya terus terang sangat kecewa ya, dengan putusan ini ya. Karena apa? Ini sidang seperti sidang formalitas saja. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim, banyak sekali yang tidak diambil berdasarkan fakta persidangan. Padahal pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikannya tidak pernah ada terungkap dalam persidangan. Sementara itu, terpidana kasus korupsi di Pertamina yang juga anak Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, akan mengajukan banding usai divonis 15 tahun penjara. Keri mengatakan dirinya akan terus mencari keadilan. Saya terus akan mencari keadilan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikut persidangan. Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan. Ya, insya Allah saya akan teruskan upaya hukum. Semoga saya bisa mendapat keadilan di tempat lain ya. Terima kasih. Tadi kan ada satu hakim mas yang dissenting yang membela mas, itu mungkin tanggapan mas apa? Hati teman-teman. Hati ya. Mas, soal PT ATM itu buat negara gimana mas? Ya, saya bingung. Sampai sekarang masih dipakai mas. Perbedaan pendapat lagi pak? Saya alhamdulillah saya. Mas sedikit mas kalau disampaikan mas untuk yang datang hari ini mas. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Mas, hati teman-teman, hati sabar. Selain anak Rizal Khalid, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis terhadap 8 terdakwa lainnya. Sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina terbagi atas 3 klaster. Bersamaan dengan anak Rizal Khalid dalam klaster swasta, terdakwa Dimas Werhaspati dan Gading Ramadan dipidana 13 tahun penjara. Dalam klaster Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan dan Maya Kusuma dipidana 9 tahun penjara, sedangkan Edward Kohn 10 tahun. Selain itu ada klaster PIS, KPI, Yoki Firnandi, dan Sani Dinar divonis 9 tahun penjara, sementara Agus Purwono 10 tahun penjara. Wamendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudi Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim Rudi Masyud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan warganet. Syarifah kerap menemui warga dengan gaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Di tengah ramainya mobil dinas Gubernur Kaltim dengan harga fantastis, kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur memprihatinkan dan butuh perbaikan. Salah satunya di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Ya, Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembus itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil. Karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja langsung Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak oh ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Tapi jenis mobilnya emang yang speknya sesuai. Lapangan padel yang selama ini dianggap meresahkan warga Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya disegel. Penyegelan dilakukan petugas suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan. Meski sempat diwarnai keributan, warga yang pro dan juga kontra. Penyegelan lapangan padel dipimpin langsung Kasudin Citata Wibit Jalu Aji dengan mendatangi lapangan padel yang berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum disegel, pihak Sudin Citata terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lapangan padel dan disaksikan Ketua RT setempat. Usai berkoordinasi, petugas langsung memasang spanduk berisi pernyataan penyegelan terhadap lapangan padel itu. Jadi hari ini kita akan pasang papannya supaya teman-teman semua tahu bahwa ini bangunan kita akan segel. Tapi masih diberi kesempatan untuk 1
baik, sehingga besok kita lakukan penyegaran. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Sementara lapangan padel yang sudah berdiri dalam kawasan perumahan harus menghentikan operasi maksimum di jam 8 malam. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Pemprov Jakarta menerbitkan sejumlah kebijakan baru terkait pendirian lapangan padel untuk fasilitas olahraga yang saat ini digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pemprov Jakarta akan mengambil langkah tegas terhadap lapangan padel yang keberadaannya mengganggu ketertiban umum dan tanpa izin lengkap. Keputusan akan diumumkan Gubernur Jakarta Pramono Anung pada pekan depan. Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas. Untuk memotivasi anak-anak salat tarawih, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menjanjikan hadiah robot untuk mereka yang mampu salat tarawih 1 bulan penuh. Bahkan absensi kehadiran anak-anak ini menggunakan program absen digital. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka antusias dalam mengikuti barisan antrian untuk melakukan absen digital. Bahkan seperti tahun lalu, jika dapat mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memperoleh sejumlah merchandise berupa robot, baju, hingga gantungan kunci. Punya target kalau misalkan aku harus full, biar aku bisa dapat hadiah juga, biar aku bisa dapat pahala juga. Kamu masih sekolah? Iya. Aku kelas 6 SD. Selain memotivasi anak-anak menjalani ibadah sholat tarawih, program absen digital ini pun bisa dijangkau oleh para orang tua untuk memantau kehadiran sang anak di masjid. Kami sangat menyambut baik. Ini alhamdulillah saya punya 2 putra-putri. Ini putri yang kecil, sekarang TKB. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua mengikuti absensi robot di sini. Puasa tahun keempat. 2 tahun pertama lebih banyak tarawih di rumah. Karena belum ada umpan dorongan untuk ke masjid. Nah, tetapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudiknya nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini, demi absen robotnya juga. Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan SET aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak. Udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Alhamdulillah target kita tercapai. Gitu. Diharapkan program ini dapat dilakukan oleh setiap masjid dan musola yang ada di Kota Depok. Program ini pun tanpa adanya pungutan biaya apapun jika adanya masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam program tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan setiap umat muslim di dunia berlomba-lomba beribadah. Tak terkecuali bagi siswa sekolah luar biasa di Tulung Agung, Jawa Timur. Dengan keterbatasannya, para siswa tunanetra di SLB PGRI Kedung Waru melantunkan ayat suci Al-Quran. Jemari kecil Rizka Desila Putri
Seorang siswi tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru menyusuri titik-titik timbul di atas lembaran Al-Quran Braille melantunkan ayat demi ayat. Bagi Rizka, titik Braille bukan sekedar kode, melainkan cahaya yang menuntunnya membaca kalam ilahi. Untuk menguasai Braille, Rizka harus mengenal huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Prosesnya tidak instan dan membutuhkan latihan setiap hari dengan kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk lancar membaca. Ya, agak sulit pertama. Agar lancar membaca, gimana caranya atau tipsnya? Setiap hari dibaca terus. Sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Quran. Seperti Dinadin dan Nanda yang tengah melantunkan hafalannya dengan metode guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Sejak masih kelas 1 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Kadang sulit kalau pas lupa gitu sulit. Iya, dibacakan terus didengarkan gitu lama-lama hafal sendiri begitu. Kalau ada yang keliru dibetulkan sama pengajarnya ya? Iya. Bacaannya? Iya. Terus sering mengulang-ulang di rumah juga hafalannya? Sering. Program literasi Al-Quran Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual di SLB PGRI Kedungwaru. Keterbatasan penglihatan tak memadamkan semangat mereka, justru memancarkan cahaya ketekunan dan harapan. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan warga jelang waktu berbuka atau ngabuburit. Seperti yang dilakukan komunitas pecinta merpati balap di Sidoarjo, Jawa Timur. Uniknya, latihan itu tidak hanya diikuti tim lokal Sidoarjo, namun juga diikuti sejumlah tim dari luar kota Sidoarjo. Seru dan meriah, itu yang terasa saat latihan bersama merpati balap di lapangan area persawahan Praloyo Asri, Kelurahan Gebang, Sidoarjo. Cuaca cerah dimanfaatkan para pecinta merpati balap untuk bertemu dan saling berbagi pengetahuan serta trik di bulan Ramadan ini. Umumnya merpati jantan yang dilatih adu kecepatan dikelompokkan berdasarkan usia dan pengalaman jam terbang. Merpati usia 3,5 bulan dilatih adu cepat terbang dengan jarak antara 10 hingga 15 meter. Sedangkan yang berusia 4 bulan dilatih adu cepat di jarak menengah mulai 20 meter, 25 meter, sampai 40 meter. Dan khusus merpati berumur di atas 5 bulan dilatih sprint jarak jauh dari 50 meter, 75 meter, hingga 100 meter. Latihan balap merpati ini harus dilakukan berulang sebanyak 7 kali terbang setiap harinya. Dan dalam sepekan akan digelar 4 hari latihan tanpa jeda. Meski tengah berpuasa, seluruh peserta nampak antusias dan semangat karena latihan ini dilakukan untuk jelang lomba pada April 2026 mendatang. Latihan di merpati balap itu kalau jeda 1 kali aja itu performa burungnya itu berpengaruh. Di bulan Ramadan ini latihannya siang jam 12 sampai nunggu ngabuburit Bapak. Kayak menjelang maghrib itu tergantung itu semua para tim-timnya itu. Usai latihan bersama, para pemilik merpati akan melakukan evaluasi agar menampilkan burung merpati jagoannya bisa dalam kondisi prima saat di pertandingan. Di Semarang ada sebuah menu buka puasa unik dan lezat, yaitu nasi kambing rempah saus kurma. Sajian ini mendadak jadi buruan warga bahkan sejak hari pertama puasa. Perpaduan gurihnya daging kambing dengan manis legit saus kurma menjadi sajian lezat dan unik untuk berbuka puasa. Ya, ini adalah nasi kambing rempah saus kurma. Jelas, yang membuatnya berbeda adalah saus kurma kental yang disiram di atas potongan daging kambing sebelum disajikan. Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat nasi kambing ini dimasak.
Daging kambingnya pun dipilih dari bagian terbaik, kemudian dimasak perlahan dengan bumbu khas Timur Tengah yang kaya akan rempah. Untuk ingredientnya kita ada di kambing guling, jadi nanti itu dikasih saus kurma. Kalau saus kurmanya itu, jadi kita ada kurma yang kita cincang, ada bawang putih, ada bombay, ada jahe, terus dengan herb yang seperti kayu manis, kapulaga, sama cengkeh. Perpaduan gurih, manis, dan sedikit pedas menciptakan sensasi unik di lidah. Tak heran jika dalam waktu kurang dari 2 jam, ratusan porsi ludes terpesan. Gimana rasanya nasi kambing dengan dicampur kurma itu kok ada gitu loh, saya penasaran karena kan jarang. Ternyata rasanya sangat enak dan rasanya itu perpaduan manis, pedas. Pedasnya itu pedas rasa lada. Awalnya sajian ini hanya dibuat sebagai variasi menu bulan puasa. Namun ternyata respon masyarakat luar biasa. Nah, menu spesial Ramadan ini dapat dinikmati hanya selama bulan puasa hingga Lebaran nanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andrea Prianto, iNews melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah gudang penyimpanan di Lima Peru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.